Masih mute. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Mantap. Oke. Baik, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan di malam hari ini, kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mempelajari akan firman Tuhan ini dan boleh berguna di dalam kehidupan kami dan boleh membawa kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai, bukan karena kuat hebat, tetapi karena kuasa Tuhan yang Tuhan karuniakan. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan, Tuhan telah memberikan kita waktu di mana kita dapat berkumpul di Zoom ini Nanti dorong-dorong. pada malam permintaan doa. Sesuai dengan judul saya, Who is your captain? Atau siapa kaptenmu? Saya mengambil teks di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita melihat siapa yang harus menjadi kapten kita, mari kita lihat apa sebenarnya tugas dari seorang kapten. Tugas seorang kapten kapal. Yang pertama, memperlengkapi kapalnya dengan sempurna. Kapal itu tidak akan pernah berjalan kalau kapal itu belum lengkap akan semua persiapan perlengkapannya. Dan yang kedua, mengawasi kapalnya secara layak sesuai prosedur dan aturan. Kalau kapal ini memiliki kekurangan, kapal ini tidak diizinkan untuk berlayar. 3. Membuat kapalnya layak, seaworthy, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran. Apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab oleh seorang kapten. Nomor 5, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar dan penumpang yang ada di atas kapalnya. Mematuhi perintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, orang yang paling terakhir keluar dari kapal ketika masalah terjadi di atas kapal. Ini memang adalah tugas yang sulit untuk seorang kapten, di mana ada banyak hal yang harus dia perhatikan. Dia harus teliti, di mana ketika ada kekurangan, ada kerusakan di kapal. Dan ketika kapal ini memiliki potensi untuk tenggelam, seorang kaptenlah yang terakhir keluar dari kapal tersebut. Dia harus mendahulukan akan penumpang yang ada, yang menumpang di kapal ini, dan dia harus yang terakhir keluar dari sana. Cukup sulit
tugas dari seorang kapten kapal. Kapal yang bernama Costa Concordia. Kapal ini dibawa oleh seorang yang bernama Francesco Cetino. Pada tanggal 13 September 2012, dia mengadakan perjalanan mengelilingi Laut Tengah. Ini dia. Ketika dia membawa akan kapal ini dikatakan karam atau tenggelam. Yang di Krika itu ya. Ini dia. Informasi yang ditemui bahwa Frances dia tidak berada di ruang kemudi saat peristiwa terjadi. Francesco adalah kapten yang tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal yang ia bawa. Dia tidak berada di posisinya ketika kapal ini berlayar dan kapal ini karam. Francesco Cetino, kapten pecundang yang lalai dalam bekerja. Tentunya kita semua tidak mau dibawa oleh seorang kapten yang lalai. Dan kita mau seorang kapten yang membawa kita ketika kita menumpangi sebuah kapal, melakukan perjalanan, kita mau seorang kapten yang bertanggung jawab dan memastikan akan keamanan para penumpang yang ia bawa. Dan seperti Francesco ini, dia tidak bertanggung jawab dalam melakukan akan tugasnya. Matius 8 ayat 23 sampai 27 saya akan baca. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ini merupakan satu peristiwa di mana ketika Yesus dan para murid-muridnya mereka bertolak ke seberang, di mana mereka melakukan perjalanan menyeberangi akan lautan. Peristiwa sebelumnya kalau kita melihat di dalam Matius 5, Matius 6 sampai Matius 7, di sana ada hal yang telah dilakukan oleh Yesus, di mana dia sedang mengajar orang dan memberikan seri khotbah di atas bukit. Yang selanjutnya dia sibuk menyembuhkan orang-orang yang dia temui di sana memiliki penyakit, dan di sana mereka disembuhkan oleh Yesus. Dan sibuk dalam begitu banyak pelayanan, ditambah lagi sibuk dalam menghadapi kritikan-kritikan orang Farisi. Dan ini menjadi satu alasan kenapa di ayat 24 mengatakan bahwa tetapi Yesus tidur. Ini yang menyebabkan Yesus tidur karena Yesus juga adalah manusia. Dia memiliki stamina yang sama seperti kita, di mana ketika dia kelelahan dia membutuhkan akan istirahat. Dan Matius 8 ayat 24 ayat selanjutnya, sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Tidak ada tulisan yang menjelaskan angin itu, badai itu datangnya dari mana. Menjadi satu pelajaran untuk kita semua bahwa badai pencobaan bisa datang kapan saja. Dari pelajaran
cerita murid-murid Yesus dan Yesus ketika mereka berlayar, perahu mereka digambarkan sebagai perahu kehidupan. Dan ketika mereka berlayar, angin, badai, ombak itu merupakan masalah-masalah yang ada, yang akan datang kapan saja ketika kita berlayar. Sifat dari badai pencobaan adalah satu, dia datang dengan secara tiba-tiba. Hanya sepersekian detik dan entah dari mana badai itu datang, dia langsung menerpah akan kapal yang melintasi akan lautan itu. Menghantam tanpa ampun. Dia akan menghantam kita dengan badai, ombak, dan lain sebagainya sehingga kapal itu akan tenggelam. 3, tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal terhadap badai pencobaan. Kita semua tidak akan pernah kebal dengan badai pencobaan. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, pasti ketika kita dihadapkan dengan badai pencobaan, pasti tidak akan ada yang dapat tahan. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain kunjung datang. Inilah badai kehidupan itu. Ada surat PHK, orang yang kita cintai meninggal tiba-tiba, orang yang Anda sayangi mengkhianati Anda, krisis keuangan membuat bank menyita semua aset kita, dan banyak yang tidak sanggup menghadapi situasi ini, akhirnya putus asa, depresi, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada saya? Seketika juga kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kenapa saya harus mengalami hal yang demikian? Saudara-saudara, kita harus tahu bersama bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu datang dari iblis. Timbul pertanyaan, apakah Tuhan membuat pencobaan itu? Kita baca bersama-sama di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi fix ya di sini, pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Ayat 14, tetapi datang dari mana? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kenapa kita menghadapi pencobaan? Itu karena keinginan kita sendiri, di mana kita selalu mengikuti keinginan hati kita, sehingga tanpa kita sadari kita sementara berjalan menuju pencobaan yang telah disiapkan oleh musuh kita, yaitu iblis. Kita harus berhati-hati karena pencobaan itu tidaklah kita tahu kapan dia datang. Mungkin saja selesai kita mendengarkan firman ini, selesai kita beribadah, pencobaan akan datang. Ataupun besok dan selanjutnya, kita tidak akan pernah tahu. Maka dari itu mari kita selalu berjaga-jaga dan jangan pernah ikuti akan keinginan hati kita. Karena di sanalah peluang di mana kita dapat dicobai. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tapi kita harus ingat bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan.
Tetapi kadang Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang agar supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus bergantung pada Tuhan. Pencobaan itu kita hadapi, pencobaan itu kita temui kadang untuk membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang kita harus selalu membutuhkan Tuhan, selalu membutuhkan Yesus untuk memberikan kita kekuatan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan persoalan ada di dalam kehidupan kita, tidak pernah melampaui akan kemampuan kita. Tuhan selalu mengizinkan pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, dan pencobaan itu tidak melebihi akan kemampuan kita, tetapi kita mampu untuk menghadapi akan pencobaan itu. Dan tentunya kita akan dimampukan ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Pelajaran kedua yang harus kita ambil dari pelajaran ini atau cerita dari Yesus dan murid-muridnya ketika mereka dihadang oleh badai yang besar, jangan andalkan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi badai pencobaan. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa murid-murid ini? Apa pekerjaan mereka sebelum mereka menjadi penginjil, pengikut Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Di sana ada Petrus, ada Andreas, dan murid-murid lainnya. Dua orang pertama yang kita dengar tadi adalah orang yang ahli dalam kelautan. Sebelum Yesus memanggil mereka menjadi murid Yesus, mereka itu sedang menjadi seorang nelayan, dan Tuhan menawarkan kepada mereka, Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikut denganku menjadi penjala manusia. Berarti sebelumnya mereka adalah penjala ikan. Mereka sudah biasa hidup di lautan. Mereka sudah biasa melihat akan badai. Tetapi kenapa pada saat mereka menghadapi badai yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 24, mereka itu tidak sanggup? Apa yang terjadi? Karena apa? Karena mereka merasa mereka itu mampu. Mereka merasa mereka itu adalah nelayan yang mereka sudah memiliki pengalaman. Dan mereka itu tidak perlu siapa-siapa. Dan kita melihat di sini, ketika murid-murid melihat mereka itu tidak mampu untuk menghadapi akan badai ini, mereka sudah melakukan begitu banyak cara. Mereka mengeluarkan air yang masuk di kapal, tetapi itu tidak berhasil. Mereka melihat kapal mereka sedikit lagi akan apa? Akan tenggelam. Dulunya mereka adalah seorang nelayan. Mereka bisa hidup di danau, mahir mengemudikan perahu dengan selamat meskipun melalui angin ribut. Tidak menggunakan kompas namun tahu jalan pulang. Namun malam itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mahir dalam melakukan pelayaran. Mereka seorang nelayan. Rinduan segala zaman mengatakan bahwa hancurlah harapan mereka ketika mereka melihat perahu mereka telah penuh dengan air. Mereka telah mencoba mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengetahuan, kepintaran, kehebatan, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri mereka. Namun yang terjadi justru adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita secara pribadi kita masing-masing. Di mana ketika kita menghadapi badai pencobaan, beberapa hal ini jangan sampai menggoda saudara itu tidak mau memanggil Tuhan, memanggil Yesus. Karena apa? Saudara mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengetahuan, kepintaran, kehebatan, dan lain sebagainya yang ada dalam diri kita, tanpa kita sadari bahwa kita itu terbatas.
Kita sebagai manusia itu kita memerlukan Tuhan yang dapat memberikan kita kemampuan. Dan jangan sekali-kali kita seperti akan murid-murid Yesus. Karena mereka telah lama hidup di lautan dan mereka mengandalkan akan kekuatan mereka. Jangan pikir bahwa kita di dunia ini kita sudah lama hidup, bekerja, dan lain sebagainya, dan kita sudah mampu menghadapi badai kehidupan. Yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita bahwa apapun kita, seberpengalaman apapun kita masih memerlukan Yesus. Kita masih memerlukan akan Tuhan di mana Dia dapat memberikan kita kekuatan. Karena mereka lupa ada Yesus di dalam perahu. Kadang juga kita lupa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Tetapi kita tidak mau meminta pertolongan kepada Yesus. Murid-murid lupa bahwa mereka itu ada bersama-sama dengan Yesus. Kita juga seringkali kita lupa dengan persoalan kehidupan kita. Kita seringkali bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita, tetapi kita terlalu fokus dengan pencobaan yang kita hadapi sampai kita melupakan ada Yesus yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar yang terbaik dalam persoalan kita. Tetapi apa? Tetapi kita seringkali lupa. Kita seringkali lupa ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kita harus tahu bersama bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang tidak mau mengizinkan Yesus untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang tidak mengizinkan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita membiarkan Yesus di depan pintu hati kita. Kita tidak mengizinkan Dia masuk. Dan kita tidak mau meminta pertolongan kepada Yesus. Banyak orang yang mencoba untuk menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri, dan pada akhirnya mereka gagal dan selalu kalah karena mereka lupa ada Tuhan yang mampu menolong mereka. Ajaran untuk kita, di mana kita harus selalu ingat, Tuhan itu ada. Di mana ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan itu akan menolong kita. Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pernah bersandar pada kekuatan dan pengertian kita bahwa ketika kita berpikir bahwa masalah ini dapat kita selesaikan sendiri, itu adalah cara yang salah. Di mana ketika kita berpikir kita dapat menyelesaikan masalah itu, pada intinya yang kita lakukan adalah sia-sia. Ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk meminta tolong, meminta bantuan. Dan kita seringkali lupa. Jangan sekali-kali kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena yang harus kita pahami, manusia itu memiliki keterbatasan. Sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, pasti dia memiliki batasan. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Ajaran ketiga. Walaupun ada Yesus di dalam perahu, bukan satu jaminan bahwa hidup kita tidak akan mengalami badai pencobaan. Ingat, murid-murid Yesus saja sudah bersama-sama dengan Yesus di dalam kapal mereka, perahu mereka. Tetapi mereka selalu saja ditimpa dengan pencobaan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus percaya bahwa mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada cobaan. Malahan pencobaan itu akan datang seperti badai ombak yang akan selalu menerjang, menerpa akan kapal
perahu kehidupan kita. Yang kita harus yakini bahwa ketika kita bersama-sama dengan Yesus, berarti ada Yesus di sana. Ada tempat pertolongan di sana. Dia dapat memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat dimampukan untuk menghadapi akan badai pencobaan itu. Ingat, mengikut Tuhan bukan berarti masalah itu akan selesai. Ada lagu yang mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji dalam situasi apapun, saya dan saudara, Dia akan selalu menyertai kita. Dalam situasi apapun kita, Tuhan akan selalu sertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Matius 8 ayat 23, tetapi Yesus tidur. Tidak ada orang yang kebal terhadap pencobaan di dunia ini. Saya sudah katakan tadi, sekuat apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, dia tidak akan pernah kebal dengan pencobaan. Ayub, dia adalah seorang yang saleh. Ketika dia ditulis di dalam Alkitab, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan akan pencobaan datang di dalam kehidupan Ayub. Ternaknya hilang, anak-anaknya hilang, istrinya hilang. Bahkan teman-teman terbaiknya juga menuduh Ayub dia melakukan sesuatu di hadapan Tuhan dan dia tidak mengakuinya. Ayub sendiri dia mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan apapun dan aku tidak tahu apa-apa. Ini menjadi satu pelajaran kepada kita. Orang yang sesetia Ayub, orang yang sesaleh Ayub, bisa saja mengalami pencobaan, apalagi dalam kehidupan kita. Yusuf, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu jujur. Dia tidak pernah berbohong. Dan di dalam kehidupannya, dia mengalami begitu banyak pencobaan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dijadikan budak. Tetapi dalam hal ini, Yusuf dia selalu dalam prinsipnya di mana dia selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yesus, dia adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Tetapi apa yang terjadi? Dia disalibkan. Dia ditimpa oleh pencobaan. Dia harus disalibkan dan mati di kayu salib. Ini membuktikan kepada kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita, di waktu apapun itu, pencobaan akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam Yosua 6 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan menyertai kita. Kalaupun dimanapun kita pergi dan berada, ada pencobaan yang datang. Tetapi dimanapun kita juga pergi, Tuhan itu ada selalu untuk kita. Jadi ingat, Tuhan itu ada selalu untuk kita. Dan tinggal dari kehidupan kita. Kita mau meminta pertolongan dari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, atau kita mau gunakan akan kepintaran kita, kemampuan kita pribadi, atau mau mengandalkan Tuhan. Allah tidak pernah berjanji jika kita mengikut Dia, maka kita tidak akan menghadapi masalah dan pencobaan. Tetapi Allah berjanji kepada kita, di setiap pencobaan yang kita hadapi Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah satu janji, bahkan kekuatan untuk kita. Di dunia ini akan begitu banyak. Dan satu yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Dia akan selalu menolong kita di dalam setiap pencobaan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jika Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Tidak akan ada pencobaan yang dapat menghalangi kita. Sebesar apapun pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan lebih besar daripada pencobaan itu. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semuanya akan menjadi mungkin. Di hadapan manusia, mustahil, tetapi di hadapan Tuhan, itu sangat mungkin. Pelajaran keempat yang harus kita renungkan bersama adalah panggil Yesus, maka Ia akan menolongmu. Ayat 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia atau membangunkan Yesus. Murid-murid itu akhirnya menyadari bahwa keahlian, kehebatan, kepintaran mereka tidak dapat memberikan keselamatan bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka datang pada nakoda kapal yang sesungguhnya yaitu Yesus. Kesalahan dari murid-murid Yesus ini, mereka terlebih dahulu menggunakan akan kemampuan mereka. Mereka berpikir mereka itu mampu. Mereka baru mencari Tuhan ketika mereka berada di titik ketidakmampuan mereka, baru mereka mencari Tuhan. Ini juga menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan sampai ketika kita telah merasa kita ini tidak mampu, baru kita mencari Tuhan. Di dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita, selalu kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan di saat senang maupun susah, di saat kita nyaman, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Ingat, badai pencobaan itu akan selalu datang dan itu secara tiba-tiba, tidak pernah kita ketahui. Maka dari itu, jangan menunggu kita berada di titik kita tidak mampu seperti murid-murid Yesus, baru kita mencari nakoda itu. Jangan sampai kita telah berada di situasi yang sama dengan murid-murid Yesus, baru kita mencari Tuhan. Dan kadang Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita untuk membuat kita itu sadar bahwa kita itu tidak mampu. Dan kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus datang memanggil Tuhan agar supaya kita dapat dimampukan. Dan ayat 25 mengatakan bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Nanti di saat-saat terakhir, mereka merasakan bahwa mereka tidak mampu lagi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Baru mereka datang kepada Yesus. Apakah Yesus tetap tidur? Tidak. Yesus langsung bangun dan dikatakan di dalam kerinduan segala zaman bahwa belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru dilalaikan olehnya. Siapapun kita, kapan saja kita berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar akan permohonan kita. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, menggapai kita, mengangkat kita dari badai pencobaan. Ingat, Tuhan itu selalu mendengar akan seruan kita. Jangan bosan-bosan kita datang kepada Tuhan, panggil Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita di dalam setiap badai pencobaan kehidupan kita. Kristus boleh saja sibuk dengan begitu banyak pekerjaan di dunia ciptaannya ini. Namun saat Anda berteriak minta tolong, dia tidak akan pernah menutup telinganya. Dia akan selalu mendengar akan seruan doa kita. Ada dua hal yang Yesus tegur saat ia bangun. Apa itu? Yang pertama,
Yesus menegur akan murid-murid. Kenapa Yesus menegur akan murid-murid ini? Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh murid-murid ini sehingga Yesus menegur? Yesus tidak marah karena mereka membangunkannya. Namun Yesus marah karena ketakutan murid-muridnya. Yesus menegur murid-muridnya dengan keras. Mengapa kamu takut? Dia tidak sama seperti orang lain. Yesus tidak sama seperti orang lain ketika dia dibangunkan, ketika dia keadaan lelah. Jujur kalau saya dibangunkan di saat saya capek atau kelelahan, saya marah. Karena itu waktu istirahat. Tetapi Yesus ini tidak marah kalau dia dibangunkan tiba-tiba. Tetapi dia marah karena apa? Karena murid-murid ini, mereka takut. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka lupa bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam keadaan saat itu. Tidak ada mujizat yang akan terjadi bagi mereka yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bayangkan, murid-murid Yesus yang sudah begitu banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka itu lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus yang menciptakan atau memberikan semua mujizat yang telah mereka lihat ketika Yesus memberikan seri khotbah di atas bukit. Ingat, mujizat tidak akan terjadi kepada orang yang ketakutan dan khawatir. Malahan dengan ketakutan dan kekhawatiran ini akan membuat orang itu semakin terpuruk dan orang itu akan jatuh. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita tidak perlu takut karena kita bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan umat Tuhan yang percaya, mereka tidak akan pernah takut ketika mereka mengalami pencobaan. Karena mereka tahu bersama bahwa di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang akan mereka hadapi, ada Yesus yang akan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tidak akan perlu takut. Kita tidak akan perlu takut karena Tuhan akan bersama dengan kita. Dan yang kedua, yang Yesus tegur yaitu angin dan danau. Yesus menegur akan angin dan danau itu. Dan kita melihat di sini, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita melihat bagi Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Baiklah kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika dia menyertai kita bersama-sama dengan kita, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Tidak ada satu hal yang tidak mampu dilakukan. Semuanya itu mungkin ketika Yesus ada. Matius 8 ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan tentunya murid-murid pada saat itu mereka heran. Kenapa sampai angin dan danau pun menurut kepadanya? Yesus membuktikan bahwa di hadapan Tuhan sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. Apalagi yang kita takutkan? Kita telah memiliki Allah yang dapat menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini satu kekuatan kepada kita bahwa meskipun ada banyak persoalan yang akan kita hadapi, ada Allah yang selalu mungkin untuk membuat kita, memberikan kita jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala langit dan bumi, dan tidak ada satu hal yang mustahil di hadapannya. Yesus bisa melakukan apa saja di atas alam semesta ini. Dia bisa mengatakan kepada matahari untuk mundur beberapa langkah. Dia bisa membuat hujan tidak turun. Dia bisa berkata kepada batu untuk mengeluarkan air. Dia bisa membuat laut terbelah seperti dinding kaca. Dia juga bisa melakukan segala perkara untuk kebaikan umat-umatnya.
Rinduan segala zaman, halaman 362. Di darat, di laut, jika kita mempunyai Yesus sebagai penuntun atau juru mudi kita, di dalam hati kita, tidak perlu Anda khawatirkan. Iman yang hidup di dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah terbaik. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka Dia akan memilihkan kita jalan yang terbaik yang sesuai dengan kehendaknya. Jangan pakai kemampuan kita, kepintaran kita, pengalaman kita secara pribadi. Karena Tuhan tahu jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu cara yang terbaik di dalam setiap persoalan kita. Maka dari itu, panggil Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Dia boleh mengatur kehidupan kita di dalam menghadapi begitu banyak pencobaan yang menghampiri kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai juru mudi hidup kita. Maka Ia akan mengantarmu dengan selamat melewati badai kehidupan. Siapa kaptenmu? Tentunya kapten kita adalah Yesus. Di mana Dia akan menuntun kita, di dalam kita melintasi akan laut kehidupan dan badai pencobaan yang akan selalu menghantui kita kapanpun kita lengah. Ada Yesus yang akan bersama-sama dengan kita. Dan hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita meskipun pencobaan itu akan selalu datang. Ingat, Tuhan selalu rindu untuk menolong kita. Tinggal dari kehidupan kita, kita mau panggil Tuhan atau menggunakan akan pikiran kita sendiri. Ingat, kita ini adalah manusia yang lemah, kita ini memiliki keterbatasan, maka dari itu, mari kita selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga badai pencobaan yang ada di depan kita, kita akan lalui dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita, sekiranya adalah doa dan harapan saya. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Pendeta atas firman-Nya, sangat menguatkan. Kiranya dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Amin. Sekarang kita tiba Yesus memuji Dia di sana dan rajakan Yesus. doa tutup akan dilayangkan oleh Pak Pendeta Brian Kemur dan disambung dengan doa Bapa kami. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ibadah kami di malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami telah mendengarkan firman, di mana badai pencobaan itu akan selalu datang dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami memohon ampun ya Tuhan, jika kami melupakan Engkau, kami tidak mengetahui atau kami tidak pernah menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Bahkan kami sendiri tidak mau datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan layakan kami sehingga di dalam setiap persoalan kehidupan kami, Tuhan akan selalu memberikan kami jalan keluar. Sehingga apapun masalah kami, semuanya akan dapat diselesaikan. Tuhan memberkati akan perkumpulan doa Eropa. Memberkati sekiranya di setiap pelayanan penginjilan mereka, bahkan setiap jiwa-jiwa yang mereka jangkau, akan menerima akan kebenaran
Itu semua hanya dengan pertolongan Tuhan. Berkati sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati akan kami semua yang ada di dalam Zoom ini. Biarlah berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Ketika kami berpisah dari tempat ini, Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Menyempurnakan doa kami yang kurang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.